أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وسندنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين Amma ba'd. Rumah sudah punya, mobil sudah punya, anak sarjana semua, badannya tidak ada sakitnya. Saya berarti sudah sukses, kurang apa lagi? Nah, sudah sholat atau belum, Pak? Oh, kalau itu belum. Nah, kapan-kapan saja kalau udah mau mati baru sholat. Hakikatnya. Jadi hakikatnya bukan di taskil kita ini. Sebenarnya Allah milih. Jangan yang ini yang ke taskil, jangan, cari yang lain aja. Ini hatinya busuk, nggak boleh keluar ini. Ini Yusron Tabligh Channel. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana wa sanadana Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wattabi'ina lahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ulangi lagi dan lagi, kita dengarkan lagi dan lagi, kita bicarakan lagi dan lagi, kita fikirkan lagi dan lagi, sampai betul-betul yakin di dalam hati bahwasanya yang berkuasa di alam semesta ini hanya Allah. Yang bisa menciptakan hanya Allah. Yang menentukan hanya Allah. Yang mampu hanya Allah. Yang ada hanya Allah. Yang lain hanya diadakan oleh Allah. Yang kuasa hanya Allah. Yang lain hanya merasa berkuasa. Sebenarnya dia tidak bisa apa-apa. Manusia mengaku berkuasa, mengaku bisa mengatasi segala macam masalah yang datang kepada dia, merasa mampu untuk menahan musibah-musibah yang datang kepadanya. Ternyata ketika ada gunung dibikin oleh Allah Subhanahu wa taala batuk sedikit saja, manusia seluruh dunia sudah bingung. Penerbangan dihentikan, erupsi di mana-mana, orang-orang mengungsi di mana-mana. Kenapa? Karena gunung Semeru di Jawa sana batuk. Nanti kalau Allah Subhanahu wa taala menjadikan tanah yang diinjak oleh manusia ini bosen, pengen perenggangan, bergerak sedikit kayak di Palu sana itu, nah manusia juga sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau lautan bosan di laut, pengen jalan-jalan ke darat, tsunami kayak di Aceh, manusia juga tidak bisa berbuat apa-apa sama sekali, tidak bisa apa-apa. Gak usah yang berat-berat, untuk menahan pilek saja manusia tidak bisa, untuk menahan kantuk saja manusia tidak bisa. Bahkan ketika dia buang air kecil, ketika dia buang air besar, menahan untuk tidak buang air kecil tidak bisa. Maka manusia ini tidak kuasa atas apapun
atas dirinya saja tidak berkuasa, apalagi atas orang lain. Atas sesama manusia saja tidak bisa menguasai, apalagi kepada alam semesta yang berkuasa yang sebenarnya hanya satu. Siapa hadirin? Allah. La ilaha illallah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perkara ini harus kita ulang sampai yakinnya itu hanya kepada Allah. Ketika senang ingat kepada Allah. Ketika susah ingatnya pun hanya kepada Allah. Jangan dibalik. Pas susah ingat kepada Allah, begitu senang lupa kepada Allah. Maka baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kurang lebih artinya, jangan jadikan Tuhan kalian seperti botol minumannya musafir, hanya diingat ketika haus saja. Kalau kita naik mobil, sudah bawa air, taruh di mobil. Kapan ingat kalau bawa air? Kalau kita haus. Begitu hilang hausnya, lupa lagi tentang air itu taruh mana. Nanti cari lagi, mana airnya. Nah begitu juga jangan kita ini hanya kenal kepada Allah, hanya tunduk kepada Allah, hanya ingat kepada Allah, hanya merasa butuh kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Kalau lagi kepepet, kalau kapalnya sudah terombang-ambing di tengah lautan, baru ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kalau badannya sudah sakit keras gak bisa digerakkan, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kalau dia terlilit hutang, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kalau mau dikejar oleh orang, dibunuh oleh orang, ya Allah, ya Allah. Begitu selamat, lupa lagi kepada Allah, maksiat lagi kepada Allah, bahkan tidak mengakui adanya Allah. Wa idza massakumud durru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah falamma najjakum ilal barri a'radtum. Kalau lagi musibah, tangis-tangis ya Allah, ya Allah. Senang lupa kepada Allah. Itulah kebanyakan manusia. Maka manusia yang istimewa adalah manusia yang ketika susah, ketika senang, ketika tidur, ketika duduk, ketika berjalan, selalu ingat kepada Allah. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka mengingati kepada Allah qiyaman, dalam keadaan berdiri, qu'udan, dalam keadaan duduk, wa 'ala junubihim, dalam keadaan berbaring. Masih ingat kepada Allah 24 jam. Bagaimana dia bisa ingat kepada Allah 24 jam? Dia bisa ingat kepada Allah 24 jam karena merasa butuh kepada Allah 24 jam. Kalau orang itu nggak merasa butuh kepada Allah, sholat pun nggak ingat kepada Allah. Waktu baca astagfirullah juga nggak minta ampun kepada Allah. Waktu baca alhamdulillah juga nggak ingat kepada Allah. Bagaimana dia ingat kepada Allah sedangkan dia tidak kenal kepada Allah? Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ulang lagi. Yang berkuasa hanya Allah, yang menentukan hanya Allah, yang memberikan bahaya hanya Allah, yang memberikan manfaat juga hanya Allah. Kita lihat ular menggigit orang akan mati. Kebanyakan ini. Kenapa mati? Orang bilang ini karena bisanya ular, akhirnya dia mati. Betul apa tidak hadirin? Tapi ular kalau menggigit mangsanya sendiri dimakan, dia nggak mati kena bisanya. Ada sapi digigit ular, sapinya kena bisa dia. Kan sapinya jadi sapi beracun. Tapi sapi itu digigit oleh ular sampai mati, dimakan, ditelan, ularnya nggak mati kena racun. Maka yang mematikan bukan racun, yang mematikan adalah Allah. Maka orang sekolahan ngengkel, ular itu sudah punya daya tawar dengan racunnya.
Padahal kalau ada ular digigit ular lain juga mati juga ternyata. Berarti bukan ular yang memiliki daya tawar racun, tapi Allah menjadikan dia kalau kena racunnya sendiri nggak mati, kalau kena racunnya orang lain mati. Maka yang memberikan bahaya hanya Allah, yang memberikan manfaat juga hanya Allah. Perkara yang kelihatannya paling tidak bermanfaat di dunia ini, yang namanya sarang laba-laba. Kalau kita lihat di kamar kita ada sarang laba-laba, akan kita buang. Di WC ada sarang laba-laba, akan kita buang. Tapi ternyata perkara yang kelihatannya paling nggak bermanfaat ini, ketika oleh Allah jadikan bermanfaat, ribuan orang kafir yang mau menangkap Nabi terhalang dengan sarang laba-laba, pulang nggak jadi menyerang Nabi. Cuma dengan sarang laba-laba yang kelihatannya paling nggak bermanfaat. Wiqayatullahi aghnat an mudha'afatin minad duru'i wa an 'alin minal utumi. Itu kata Syekh Busiri dalam Burdah. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mau menolong seorang hambanya, tidak perlu benteng yang tinggi-tinggi, tidak perlu baju besi yang berlipat-lipat. Cukup dengan sarang laba-laba, ribuan pasukan dipukul mundur oleh laba-laba yang cuma diam saja nggak kemana-mana. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang memberikan manfaat hanya Allah, yang memberikan bahaya juga hanya Allah. La ilaha illallah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kita ulang sampai menjadi sifat dalam kehidupan. Mau makan ingat Allah, karena makanan tidak bisa memberikan manfaat tanpa pertolongan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan namamu ya Allah, aku makan, aku minta pertolongan kepada Engkau, bukan kepada makanan, karena makanan tidak bisa mengenyangkan, minuman tidak bisa menyegarkan, obat tidak bisa menyembuhkan. Yang bisa menyegarkan, yang bisa mengenyangkan, yang bisa menyembuhkan siapa? Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat kepada Allah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah orang yang iman kepada Allah. Kalau belum seperti itu, maka walaupun sholat tiap hari, puasa tiap hari, naik haji tiap tahun, kalau keyakinannya belum seperti ini, namanya belum iman. Namanya belum iman. Bahkan kalaupun ngaku iman, itu iman yang lemah sekali, seperti lampu 5 watt, tidak kuat menerangi, atau bahkan kadang-kadang hidup, kadang-kadang mati, sebagaimana hadis riwayat Muslim, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil mudlim yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira, yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Nah, hadis riwayat Muslim, di akhir zaman akan datang masa orang itu pagi beriman, sore sudah kafir. Sore beriman, paginya sudah kafir. Imannya itu keluar masuk, bukan kecil lagi, keluar masuk. Lah kalau pas keluar terus nyawanya ikut keluar, bagaimana nasib dia itu? Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang perlu kita ulang-ulang, perlu kita rasakan sebagai bekal dalam kehidupan. Karena hidup ini hakikatnya apa? Hidup ini hakikatnya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang itu tidak akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hakikatnya kalau dia tidak punya keyakinan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tanda-tanda orang iman, kata para ulama, kalau dia meyakini bahwa tidak ada perkara yang lebih bermanfaat melebihi taat kepada Allah, dan tidak ada perkara yang lebih berbahaya melebihi maksiat kepada Allah. Itu keyakinannya orang iman. Kalau belum begitu, nanti walaupun taat ya,
taatnya itu hanya rutinitas, ikut-ikutan saja. Sholat, kenapa masih sholat? Bukan karena merasa diuntungkan. Ya, yang lain pada sholat, kalau saya nggak sholat ya malu sama temannya. Nanti kalau temannya sudah nggak ada yang sholat, dia ikut. Nah, kenapa nggak sholat? Nggak ada temannya untuk sholat, ya nggak usah sholat. Maka walaupun orang itu dalam ketaatan, selagi belum yakin bahwa ketaatan itu menguntungkan, dia dalam bahaya besar. Walaupun orang itu kelihatannya meninggalkan kemaksiatan, tapi kalau belum punya keyakinan bahwa meninggalkan kemaksiatan itu adalah kemaksiatan adalah perkara yang membahayakan, maka berarti dia masih dalam bahaya besar. Karena taatnya suatu saat akan dia tinggalkan, maksiatnya suatu saat akan dikerjakan. Maka hadirin yang mulia, orang akan yakin ini kapan? Akan yakin maksiat paling membahayakan, taat paling menguntungkan. Kapan yakin begitu? Kalau dia sudah yakin yang berkuasa hanya Allah. Kalau saya taat kepada Allah, saya akan diuntungkan oleh Allah. Kalau saya maksiat kepada Allah, saya akan dihukum oleh Allah. Dan gak bisa lari walaupun ke ujung dunia, karena ujung dunia juga miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bekal hidup yang pertama adalah kalimat La ilaha illallah, yakin total kepada Allah. Kemudian bekal hidup yang kedua adalah kalimat Muhammadun Rasulullah. Baginda Nabi adalah panutanku, baginda Nabi adalah idolaku, baginda Nabi adalah junjunganku, baginda Nabi yang orang yang hidupnya harus aku tiru. Sehingga sholat seperti sholatnya baginda Nabi, puasa seperti puasanya baginda Nabi, dakwah karena ikut baginda Nabi, sedekah karena ikut baginda Nabi. Akhirnya 24 jam hidupnya ikut baginda Nabi. Kalau 24 jam sudah ikut baginda Nabi, wala yazalu abdun yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah. Kalau orang itu sudah senantiasa fokus dengan amalan sunnah setelah menyempurnakan amalan fardu, maka dia akan dicintai oleh Allah. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu alladhi yabtishu biha wa rijlahu alladhi yamshi biha. Maka kalau orang itu sudah dicintai oleh Allah, matanya, telinganya, kakinya, tangannya akan diridhoi oleh Allah, diberi hidayah oleh Allah, tidak akan bergerak kecuali dengan yang diridhoi oleh Allah. Matanya kalau untuk dengarkan, matanya kalau untuk melihat kebaikan, melihat mushaf, melihat wajahnya orang-orang soleh, melek. Tapi begitu lihat maksiat langsung terpejam seketika. Telinganya kalau untuk dengar bayan langsung fokus, tidak toleh kanan, tidak toleh kiri. Kalau dengar musik budek seketika, tuli seketika. Kakinya kalau untuk berjalan ke masjid kuat, tapi untuk berjalan menjauh dari masjid lumpuh seketika. Tangannya kalau untuk sedekah mudah, tapi untuk nyolong langsung kram seketika, tidak bisa buat apa-apa. Inilah orang yang sudah dicintai oleh Allah. Penglihatannya, pendengarannya, anggota tubuhnya, semuanya akhirnya hanya bergerak dengan yang diridhoi oleh Allah. Kapan itu terjadi? Kalau dia selalu mengamalkan Muhammadur Rasulullah, mengikuti jalan hidupnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin yang mulia, orang sekarang rata-rata bingung siapa yang mau diikuti. Ikut sana, ikut sini, bingung. Tapi kalau orang iman tidak bingung, karena orang iman sudah punya panutan. Tapi harus tahu, ikut baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak bisa langsung. Kenapa tidak bisa langsung? Karena kita ini sebenarnya buta dari apa yang dulu pernah dikerjakan Nabi, itu buta. Kapan kita tahu Nabi? Mimpi ketemu Nabi juga belum pernah. Nabi kalau jam waktu malam ngapain kita juga nggak tahu.
Waktu pagi ngapain? Kita juga nggak tahu. Kita nggak pernah ketemu Nabi. Nabi sudah wafat 1400 tahun yang lalu. Maka kalau orang mengatakan saya ikut Nabi langsung, bohong. Kenapa bohong? Karena dia nggak kenal Nabi. Bagaimana caranya ikut Nabi? Maka ikut Nabi tidak akan bisa tanpa ikut sahabat, karena sahabat itu adalah orang-orang yang mereka langsung melihat kehidupannya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikut sahabat juga tidak bisa langsung, karena sahabat itu jumlahnya banyak, 124.000 lebih. Namanya yang kita tahu berapa? 10 saja nggak genap kadang-kadang. 10 nama sahabat itu nggak genap kita tahunya. Lah kok ngaku ikut sahabat? Bagaimana caranya? Namanya saja nggak tahu, bagaimana mengikutinya? Apa yang diperbuat nggak tahu, bagaimana kita menirukannya? Maka ikut sahabat langsung itu juga bohong, nggak bisa dipahami. Maka tidak bisa ikut sahabat kecuali oleh orang-orang yang sudah meneliti kehidupannya para sahabat, yaitu Al-Imam Al-Arba'ah, Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Malik, Abu Hanifah, Ahmad radhiyallahu taala anhum. Mereka adalah orang yang meneliti kehidupannya Nabi dan sahabat, merangkumnya, menulisnya dan menjaganya sehingga kehidupan mereka bisa dipahami oleh orang sampai sekarang ini. Kalau bukan karena para ulama, kita ini sudah hidupnya bingung, nggak tahu mau kemana. Tapi karena Imam Ahmad ngapalkan hadis sampai 1 juta hadis. Imam Malik belajar dengan guru-guru yang lurus, gurunya yang lurus yang dipilih sampai 900 orang-orang hebat yang ditemukan oleh Imam Malik. Imam Syafi'i sudah berfatwa di Mekah, umurnya masih 15 tahun. Kita 15 tahun ngapain, Pak? Masih di pinggir jalan sana. Ini Imam Syafi'i sudah berfatwa, di antara orang-orang hebat Imam Syafi'i 15 tahun sudah berfatwa. Ini orang-orang yang hebat sekali, yang menjaga kehidupannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga diakui oleh umat seluruh dunia yang normal bahwa ikut mereka sukses. Dan akhirnya 4 ulama yang hebat ini mereka diikuti oleh ratusan ribu ulama sampai sekarang ini. Nah, habis waktunya berarti. Maka hadirin yang mulia, kalau ada kata-kata ini pendapatnya Imam Syafi'i, ini madhab Syafi'i, itu maksudnya bukan pendapatnya Imam Syafi'i seorang diri, itu pendapatnya Imam Syafi'i yang sudah diteliti ratusan ribu ulama dalam setiap generasi sampai zaman ini. Bukan pendapatnya satu orang ini. Imam Nawawi, Imam Ghazali, imam yang banyak yang pernah kita dengar semua, itu salah satu pengikut dari 4 madhab ini. Kalau orang itu pengen ngamalkan syariat, pengen sholat yang benar, puasa yang benar, haji yang benar, pengen ilmu yang benar, akidah yang benar, kok nggak melalui 4 orang ini, mesti keliru. Mesti itu. Urusan syariat itu sudah diteliti 1000 tahun lebih. Kalau ada orang yang mengatakan urusan syariat belum selesai, itu namanya orang miring otaknya. Yang belum selesai itu urusan dakwah ini yang belum selesai. Dakwah itu nggak akan selesai sampai hari kiamat. Masih jutaan orang yang belum sholat. Itulah lahan dakwah kita. Jutaan, miliaran orang yang belum masuk Islam. Itulah lahan kita. Tapi kalau masalah syariat, ini halal, ini haram, ini makruh, ini sunnah, ini syirik, ini tidak syirik, itu semua sudah selesai dikirim, dipahami oleh orang-orang yang ahlinya. Dan ini ahlinya itu sepakati, Pak. Nggak ada orang itu ngomong Imam Syafi'i goblok kecuali segoblok-gobloknya orang. Nggak ada orang bilang Imam Malik sesat kecuali orang paling sesat. Nggak ada orang yang bilang Imam Abu Hanifah nggak paham agama kecuali dia itu orang yang baru keluar dari rahim ibunya terus tiba-tiba ngomong goblok. Hadirin yang mulia, maka baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan la ya'rifu fadla dzal fadli illa dzul fadli. Orang tidak akan bisa mengetahui keutamaannya seseorang yang memiliki keutamaan
kecuali memang dia itu memiliki keutamaan. Orang-orang Islam dulu mereka punya macam-macam keutamaan, akhirnya bisa memahami kemuliaannya sahabat, bisa memahami kemuliaannya para a'immah, karena mereka memang orang-orang mulia, bisa mengetahui kemuliaannya orang. Kalau orang kok nggak tahu kemuliaannya para ulama, nggak tahu kemuliaannya para sahabat, maka memang orang itu orang yang nggak mulia sama sekali di sisi Allah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau Ramadan sudah akan ada orang-orang error mulai ngomong. Tarawih 8 atau 20? Kalau 8 ikut Nabi, 20 ikut Sayyidina Umar. Ini orang error dong seperti ini. Kenapa error? Sayyidina Umar itu lebih ikut Nabi daripada kamu. Yang pertama, yang kedua, Nabi sudah mengatakan setelah kepeninggalanku ikutilah Abu Bakar dan Umar. Ya, zaman itu Nabi Musa akhirnya hancur, lebur, tidak tersisa. Ada orang merasa saya ini kaya, sudah tidak butuh lagi dengan agama. Korun lebih kaya daripada kamu. Korun gak amal agama, korun ditenggelamkan oleh Allah ke dalam bumi. Kamu sebentar lagi juga akan dikubur di kubur kamu. Ada orang yang mengatakan saya ini ahli strategi. Haman lebih ahli lagi strateginya. Dia berkuasa sekian ratus tahun, tapi ketika dia tidak taat kepada Allah, tidak iman kepada utusannya Allah, tidak ada gunanya sama sekali. Saya ini orang yang terkenal. Namrud juga terkenal, tapi juga nggak ada gunanya. Keterkenalan, kekayaan, kekuasaan, kecerdikan, kalau tidak dibarengi dengan keimanan, semuanya akhirnya adalah kecelakaan dan kehancuran. Tapi walaupun kemiskinan, walaupun kita ini dalam keadaan tidak punya apa-apa, tidak dikenal oleh siapa-siapa, badannya sakit semua, tapi kalau kita ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala, surga adalah tempat akhirnya. Ma dharra man kana firdausu maskanahu madza tahammalahu min bu'sin wa iktari. Kata Sufyan Ats-Tsauri, orang itu kalau akhirnya surga Firdaus, maka semua sakit-sakit yang dulu dirasakan di dunia itu gak berarti lagi. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keyakinan tentang perkara ini harus betul-betul najab. Pokoknya asal saya punya dua perkara, iman yang sahih, amal yang ikut syariat, maka saya mesti selamat, saya mesti sukses. Tapi kalau dua perkara ini nggak ada, atau salah satunya saja nggak ada, maka saya pasti akan hancur. Terus diyakini dalam hati. Insyaallah semuanya hadirin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang zaman sekarang kebanyakan mereka nggak paham artinya kesuksesan. Mereka bilang, saya ini sudah sukses, rumah sudah punya, mobil sudah punya, anak sarjana semua, badannya tidak ada sakitnya. Saya berarti sudah sukses, kurang apa lagi? Nah, sudah sholat atau belum, Pak? Oh, kalau itu belum. Kapan-kapan nanti kalau udah mau mati baru sholat. Maka orang ini namanya orang tertipu. Karena kesuksesan yang sebenarnya yang sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa man zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kesuksesan yang sebenarnya kalau kita sudah dijauhkan dari neraka, masuk ke dalam surga, baru itu namanya sukses yang sebenarnya. Kehidupan dunia hanya menipu belaka. Lah untuk bisa masuk surga, dijauhkan dari neraka, syaratnya satu, harus iman yang benar dan amal yang benar seperti sudah dijelaskan di awal tadi. Semoga insyaallah hadirin. Lah iman yang benar, amal yang benar tidak bisa dipraktekkan semudah membalik tangan. Tapi ini harus perlu susah payah, harus perlu mujahadah, baru kita bisa mempraktekkan iman yang benar dan amal yang benar. Maka Imam As-Sanusi dalam kitabnya menggambarkan orang yang mencari kemuliaan dengan iman ini. Dzababta lil majdi was-sa'una qad balaghu
حتى النفوس وألقوا دونه الأزرا وكابدوا المجد حتى مل أكثرهم وعانق المجد من وافى ومن صبرا لا تحسب المجد تمرا أنت آكله لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرا ذببت للمجد والساعون قد بلغوا حتى النفوس. Engkau merangkak-rangkak untuk memperoleh kemuliaan. Ibaratkan saking susahnya untuk mendapatkan kemuliaan itu seperti merangkak-rangkak. Merangkak-rangkak untuk mendapatkan kemuliaan. Wassa'una qad balagu haddan nufus. Sedangkan orang di sampingmu berlari-lari untuk mencapai kemuliaan sampai puncak kekuatannya. Wa alqau dunahul uzura. Bajunya dibuang, tasnya dibuang, sarungnya dibuang. Loh, telanjang berarti. Ini kan satu perumpamaan saja. Istilahnya semua yang ganggu, yang memberat, buang semua untuk mencapai kemuliaan. Wa kabadul majda hatta malla aktsaruhum wa anaqal majda man wafa wa man sabara. Usaha untuk capai kemuliaan, ternyata banyak dari mereka bosan untuk jadi orang mulia. Keluar 4 bulan, lama-lama 4 bulan begini terus, bosan saya 3 hari saja. 3 hari bosan, gak usah keluar saja. Sholat bosan, gak usah sholat saja. Malah aktaruhum, bosan. Dengarkan bayan, kok gak selesai, bosan saya, keluar duluan. Ini gak nyindir orang yang keluar nih, yang ngomong sendiri saja begitu. Wa kabadul majda hatta mal aktsaruhum wa anaqal majda wan wafa wa man sabara la tahsabil majda tamran anta akiluhu. Jangan dibayangkan kemuliaan mendapat surga itu mudah seperti kita ngambil kurma tinggal dimakan, ngambil permen tinggal dimakan. Oh tidak. Lang tablughal majda hatta talaqas sabira. Kita tidak akan mendapatkan kemuliaan sebelum kita siap makan bruto wali, buah paling pahit di dunia ini. Maka Allah Subhanahu wa taala lewat rasulnya mengatakan, ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahi hiyal jannah. Ingatlah, dagangan Allah itu mahal, dagangan Allah adalah surga. Nah, untuk mendapatkan surga bidadari 2,5 juta jumlahnya, kok cuma 4 bulan tuh apa itu? Itu belum kurban itu, apalagi cuma 40 hari, belum kurban. 40 hari, tiap hari di Nusroh, masjidnya AC terus, pengen pulang lagi. Apa itu? Tuh jamaah saya sendiri nih, biar ada ingat jamaahnya ini, sudah pada pengen pulang itu. Pindah masjid, 5 mobil, 6 mobil, katanya sudah berkorban. Korban apa? Ini korban perasaan. Kita bukan hanya korban perasaan, semua harus kita korbankan demi surganya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah semuanya hadirin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka iman dan amal yang lurus tidak akan bisa didapatkan dengan semudah membalik tangan. Kita harus berkorban, siap mengorbankan waktunya, siap mengorbankan umurnya, siap mengorbankan hartanya demi lurusnya iman dan amal ini. Insyaallah semuanya hadirin. Maka kita niatkan keluar 4 bulan. Siapa yang niat keluar 4 bulan hadirin? Angkat tangan mari yang niat keluar 4 bulan. Yang niat keluar 4 bulan. Masa yang lain nggak angkat tangan, nggak niat sama sekali? Siapa yang niat keluar 4 bulan? Ini kalau angkat tangan saja nggak kuat, bagaimana mau cari pahala hadirin yang mulia? Masya Allah, orang itu yang penting niat dulu. Nah, kalau niat saja sudah nggak mau, bagaimana kita mau dapat? Jadinya kayak Fir'aun nanti kalau nggak mau niat itu. Ini ada satu cerita. Ini bukan marahin yang nggak niat loh, cerita saja saya ini. Ada istrinya Fir'aun, yaitu Sayyidah Asiyah radhiyallahu ta'ala anha. Ketika bahwa Nabi Musa diceritakan dalam Al-Quran ini, mengatakan qurratu ainin li walak. Wahai Fir'aun, ini anak kecil ini akan menjadi penyejuk mataku dan penyejuk matamu. Maksudnya ini akan menggembirakanku dan menggembirakanmu.
Maka Fir'aun nggak mau. Laki walali, dia akan menjadi penggembira kamu, tidak akan menggembirakan aku. Akhirnya apa yang terjadi? Untuk Sayyidah Asiyah, Nabi Musa menggembirakan beliau karena menarik beliau ke surga. Untuk Fir'aun, Nabi Musa menyusahkannya karena mendorong dia masuk neraka. Ayo bagaimana? Yang nggak mau niat ini mau ingin jadi Fir'aun itu bagaimana ini? Ini orang itu kalau nggak niat saja nggak mau itu nggak bakal dapet. Tapi kalau sudah diniatkan, Allah pasti akan mudahkan untuk mendapatkan niatnya. Maka Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri beliau mengatakan, "Wallah ma dhaufa badanun an mablaghi niyati." Demi Allah, badannya seseorang tidak lemah dari mendapatkan apa yang dia niatkan. Kalau sudah niat, pasti Allah akan kasih jalan. Tapi kalau niatnya aja nggak mau, gimana mau dikasih jalan? Kalau suruh jalannya nggak mau. Kalau orang mau, ada 1001 jalan. Kalau orang tidak mau, ada 1001 alasan. Ini 4 bulan ditawarkan. 4 bulan nggak bisa. Kalau gitu 40 hari. 40 hari juga nggak bisa. Kalau gitu 3 hari. 3 hari juga nggak bisa. Bukan nggak bisa, namanya nggak mau. Ini untuk dikerja di sawah. Bertahun-tahun kita siap. Kerja untuk keluarga kita. Bertahun-tahun di pabrik siap. Lah untuk cari akhirat kok 3 hari nggak siap. Ini bagaimana kita ini ya? Jangan terlalu seperti itu, Pak. Kita akan rugi dunia akhirat. Agak mikir dikit aja. Kalau otaknya dipakai dikit aja, orang tuh 3 hari siap. Insyaallah semuanya hadirin. Mau 3 hari kok nggak siap itu berarti namanya anti agama itu namanya. Nggak boleh begitu, Pak. Nggak boleh. Karena kita itu yang butuh kepada agama. Kita butuh keluar 3 hari, bukan 3 hari butuh kepada kita. Karena fa'in tatawallau yastabdil qauman ghairakum tsumma la yakunu amsalakum. Kalau kita nggak mau, hamba Allah masih banyak. Maka ada seorang berdoa kepada Allah, ya Allah, Engkau masih punya hamba yang banyak yang bisa Engkau ampuni ya Allah, tapi saya nggak punya Tuhan lain yang bisa mengampuni dosa saya. Kita ini nggak punya. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala nggak kita sembah, Allah masih punya hamba lain yang mau nyembah Allah. Lah kalau kita nggak nyembah Allah, mau nyembah siapa? Sapi, kera di pinggir jalan, patung-patung. Ya tidak. Makanya kita harus punya perasaan butuh kepada agama. Jangan merasa agama butuh kepada kita. Karena memang seperti itu. Insyaallah semuanya hadirin. Maka dengan agama itu yang seneng, yang tertarik, yang semangat. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau berdoa, Allahumma ja'alni minal ladzina idza ahsanu istabsharu wa idza asa'u istaghfaru. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk hamba-hambamu yang kalau setelah berbuat baik ngamalkan agama istabsharu, seneng, gembira, wa idza asa'u istaghfaru. Kalau mereka berbuat buruk, mereka istighfar. Jadi kalau bisa ngamalkan agama itu merasa beruntung, jangan merasa korban kepada agama. Insyaallah semuanya hadirin. Lah kok ngamalkan agama nggak merasa beruntung, ya salah imannya itu jadinya kayak seperti awal tadi. Insyaallah semuanya hadirin. Maka hadirin yang mulia ini penting. Seneng dalam ngamalkan agama itu penting. Kalau ngamalkan agama kok belum seneng, ngontak, ngantuk, cemberut, ini nanti Allah nggak suka. Ini dikasih sholat kok cemberut saja, buang dari masjid. Dikasih keluar berjuang di jalan Allah, cemberut saja nggak diizinkan berjuang lagi nanti. Seperti orang munafikin itu disebutkan dalam Al-Quran. Walau aradul khuruj la addu lahu uddah walakin karihallahum bi'azahum. Kalau mereka memang pengen keluar, mereka akan persiapan. Kenapa mereka nggak keluar? Allah nggak pengen mereka keluar. Jadi orang yang keluar itu sebenarnya ini kalau ngomong agak pedes Pak ini. Tapi hakikatnya seperti itu. Kalau orang nggak pengen keluar, orang nggak mau keluar, bukan dia nggak pengen keluar, bukan dia nggak mau berjuang, tapi Allah nggak suka lihat dia masuk dalam barisan perjuangan. Maka jangan ngomong hari ini saya mau ke masjid atau tidak, tapi ngomonglah hari ini saya diizinkan oleh Allah ke masjid atau tidak. Jangan bilang hari ini saya mau sedekah atau tidak, tapi bilanglah saya hari ini diizinkan oleh Allah sedekah atau tidak.
Karena hakikatnya kita sodako itu dipilih oleh Allah. Kita sholat dipilih oleh Allah. Kok nggak sholat? Memang Allah nggak suka yang nyembah kamu. Ini begitu aslinya Pak. Kalau hakikatnya. Jadi hakikatnya bukan ditaskil kita ini. Sebenarnya Allah milih. Jangan yang ini yang ketaskil. Jangan, cari yang lain aja. Ini hatinya busuk, nggak boleh keluar ini. Ini hatinya busuk, nggak boleh ke masjid ini. Ini hatinya penuh dengan kemunafikan, nggak boleh sodako ini. Aslinya begitu. Itu kalau aslinya. Tapi kan kalau ngomong gitu kan keras Pak. Udah telah hancur tapi gimana lagi ini? Katanya Sulawesi ini kalau nggak kelas nggak paham. Katanya orang begitu. Saya ini sebenarnya juga agak demam tadi, agak lemes. Begitu megang mic ini lupa semua lemesnya ini, masya Allah. Ya makanya bagaimana kita niat semua. Insyaallah hadirin. Siapa yang niat pulang kan hadirin? Semoga niatnya diterima oleh Allah. Kurang lebihnya minta maaf, kalau ada kasar-kasarnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.